Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua di pagi hari yang indah ini. Setiap tahunnya di bulan Agustus, The World Alliance for Breastfeeding Action atau yang disingkat dengan WABA menyelenggarakan World Breastfeeding Week atau yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pekan ASI Sedunia. Pada kali ini, Pekan ASI Sedunia mengangkat satu tema yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Breastfeeding Key to Sustainable Development atau yang kami terjemahkan menjadi menyusui kunci menuju pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai pendukung hak-hak ibu dan bayi melalui Satuan Tugas ASI turut membantu menyampaikan pesan mulia tersebut yang kami kemas dalam acara hari ini, yaitu seminar media dengan tema yang sama seperti tema World Breastfeeding Week. Yang tidak lain adalah bentuk kepedulian dari IDAI terhadap hak ibu dan anak Indonesia, serta salah satu upaya IDAI untuk turut meningkatkan kecerdasan dan kesehatan anak bangsa sebagai fondasi kesehatan anak dan negara. Hadirin kami muliakan, susunan acara kali ini dimulai dengan sambutan, dilanjutkan dengan presentasi dari Satgas ASI IDAI, dan kami akhiri dengan tanya jawab atau diskusi dari rekan-rekan media dan undangan sekalian. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan himne IDAI. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Sebelum kita memulai acara seminar pada pagi hari ini, kami undang dengan hormat kepada Dr. Aman Bakti Pulungan, Spesialis Anak Konsultan sebagai Ketua Pengurus Pusat UDAI untuk berkenan memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Kepada Dr. Aman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan puji syukur kami panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan umur panjang, alhamdulillah dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan ini dalam kepengurusan, motor ini ke depan dong, ada ketua tidak jaya saya lihat. Untuk kepengurusan kita ini pekan ASI yang kedua ya, Dr. Yomi Ketua Satgas ASI, dan insya Allah nanti mungkin tahun depan akan pekan ASI kita yang ketiga sebagai pengurus, dan 2018 kita itu jadi tuan rumah Asia Pasifik. Agustus juga kalau tidak salah, Agustus. Karena bisa nanti pekan ASI-nya kita buat internasional di situ. Insya Allah 2018 ya. Nah, terima kasih juga ya saya hormati Ketua Cabang, ada dokter ini, para pengurus PP, ada tamu kita dari Surabaya juga, dan rekan-rekan pegiat ASI. Saya lihat ada orang tua, bloggers, dan rekan-rekan media di sini. Saya rasa ini hari yang sangat penting. Dr. Dini ini asisten saya untuk Satgas. Dari 2 hari ini yang ingatkan saya terus, dok ingat ya ini pekan ASI ya. Dia takut saya ngomong vaksin hari ini. Dia ingatkan terus, dokter ini masalahnya ini dok. Enggak, saya masih ingat kok Dini. Jadi memang 2 bulan ini otak saya isinya vaksin melulu, jangan-jangan. Dan ada vaksin palsu, paspor tidak ada yang palsu, paspor ganda yang ada ya. Nah, tapi kita jangan business as usual. Jadi ada satu sistem yang kita tidak boleh saling nyalah-menyalahkan. Sistem ini yang kita sangat sudah convenient dan business as usual. Inilah kejadian dengan vaksin palsu. ASI ini jangan takut, jangan-jangan ini bisa saja. Jadi apapun yang bisa, kita harus buat sistem yang bagus. Dan alhamdulillah saya kasih komplimen, mungkin tepuk tangan. Saya minta Satgas ASI waktu itu, mana datanya? Dan sudah terbit 2015 di Pediatrika ya. Tepuk tangan nih Pak Satgas ASI. Jadi data di situ ini boleh di-sharing. 0 sampai 3 bulan itu hampir 90%, 90% lebih. 90%. Dan sampai 6 bulan itu hampir 90%. Tetapi yang eksklusif itu 40% lebih, 46% ya. Dan ini apa message-nya? Data dari 22 provinsi. Message-nya ini, data kita ini cukup tinggi, bahkan dibandingkan data yang ada yang dikatakan stunting itu sekitar 40 atau di bawah 40% datanya. Nah, kalau bisa berikutnya kita buat data yang lebih baik nanti. Saya tunggu 2016 ini. Minimal waktu itu kita minta minimal 1 waktu di Raker. Kalau bisa sih 2016 ada 2, 2017 ada lagi, 2016 ini ada lagi, 2017 ada, dan pada saat 2018 nanti, pada saat 2018 nanti acara internasional itu data nasional kita, Surabaya ada datanya khusus ya, DKI ada datanya. Nah, datanya ini data nasional yang orang akan melihat semua, orang akan belajar kemari. Orang imunisasi belajar ke kita, tapi gara-gara yang masalah sedikit ini saja itu kita jadi langsung jadi seperti krisis. Nah, ASI ini biarkan seluruh dunia nanti, seluruh Asia Pasifik itu akan datang. Saya katakan sebetulnya ini acara yang sangat penting saya rasa. Seluruh tim, saya harusnya lusa saya harus rapat di Vancouver mewakili Asia Pasifik dan juga presentasi Indonesia, dan pada saat itu juga ada beberapa dari Asia Pasifik calonkan ini cukup berat. Tetapi khusus untuk ASI ini semua udah berangkat, ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin, saya berangkat besok jadinya. Ya, khusus pekan ASI. Saya takut nih sama Dr. Yogi, sama Dr. Tiwi. Jadi, dan ASI ini kita anggap sangat penting. Saya lihat datanya itu. Nah,
Kalau bisa saya sharing, di sini ada media dan ada juga bloggers. Saya jarang sharing, tapi khusus untuk ASI ini saya sharing. Cucu saya hampir 8 bulan sekarang. Dr. Yovita tahu. Saya suruh ASI eksklusif dari lahir. Dan saya suruh Dr. Yovita awalnya ini, tapi sekarang dia minta divaksin sama saya. Jadi setiap ini ketemu saya dia nangis dulu tuh, cucu saya. Nah, anak saya ini lawyer, dia lawyer ini luar, sering keluar. Jadi umur 4 bulan, anak istrinya diajak keluar. Ya, dia ada training keluar. Pada saat itu saya lihat juga, saya lihat bagus apa segala mungkin, ya karena cucu baru, ya saya lihat bagus apa. Habis itu saya tinggalkan. Pulang, cucu saya panas. Tapi waktu itu ada masih stok ASI masih cukup. Tidak lama kemudian, mantu saya panas. Ya. Mantu saya panas, dia harus dirawat. Dirawat, demam tinggi, muntah-muntah apa segala. Ya mungkin virus, yang jelas ini virus. Nah, pada saat itu saya juga nunggu dokternya. Tapi hari pertama dirawat, dia dehidrasi dan muntah-muntah, stok ASI-nya sedikit, anak saya ini paling resek betul-betul. Lawyer orang Batak resek lagi coba. Jadi bisa dibayangkan ini, tiap menit telepon, Pak, ini bagaimana? Nama cucu saya Hagia. Pak, ini dikasih apa Pak? Ini dikasih apa Pak? Ini susu sudah habis ini. Jadi bagaimana ini? Waduh, saya pusing betul-betul. Jadi dikasih formula ini apa enggak? Ini aku mesti kasih formula ini Pak katanya. Dan terus terang pada saat ini saya udah puluhan tahun jadi dokter anak. Otak saya ini satu merek susu formula pun saya tidak hafal. Nggak pernah ketemu lagi. Dan saya nggak pernah lagi, yang saya urus sudah macam-macam sekarang. Dia tanya lagi, jadi aku kasih merek apa ini? Aku kasih merek apa? Tunggu dulu saya bilang. Nah, akhirnya saya mikir-mikir apa yang ini. Saya ingatlah salah satu pimpinan satu company yang ada researchnya pada saat itu. Saya tanya, apa merek susu kamu? Ini saya bilang, ya kalau kepaksa saya bilang kau kasih ini, saya bilang, tapi tunggu dulu saya bilang. Nah akhirnya saya tanya, dokternya pada saat itu dokter mantu saya ini belum visit. Saya bilang harus tanya dokternya juga, boleh nggak ini? Karena kan dia harus dibawa ke ini, dia baru sembuh, akhirnya harus rawat gabung tapi ibunya sakit. Jadi ternyata memang tidak gampang ya. Ketika kita punya pasien, apalagi ini cucu kita dan ibunya sakit, kita harus pastikan ini apa diteruskan apa tidak pada saat 4 bulan. Akhirnya saya tanyakan ke dokternya, saya bilang situasinya, kalau bisa sih diteruskan, tapi pada saat itu anak saya sudah beli dia. Jadi kapan aku kasih Pak? Tunggu dulu saya bilang. Ya kan, ini dokternya belum. Ini anak resek betul salah, berarti saya betul-betul. Ya kan? Akhirnya alhamdulillah waktu dokternya boleh visit, saya lihat anaknya ini tidak dehidrasi. Jadi cucu saya ini tidak dehidrasi pada saat itu. Kita tunggu dan dibolehkan akhirnya si ini anak nginap bersama dan insya Allah dia tidak ini. Dan alhamdulillah selesai 6 bulan ASI eksklusifnya. Nah, message-nya apa di sini? Saya aja dokter anak begitu lama dengan kondisi seperti ini susah. Jadi ketika kita dapat 46%, saya kasih komplementari ini untuk 40% ibu-ibu yang bisa ASI 6 bulan. Nggak gampang ternyata. Dan bagi dokter, saya katakan, tolong anggota IDAI semua, kita profesional. Tidak ada yang bisa melarang kita apa yang harus kita lakukan pada ruang praktek pada saat itu. Saya aja dalam posisi yang susah sebagai dokter. Dalam posisi yang susah sebagai kakek. Dalam posisi yang susah sebagai mertua. Apa yang harus kita buat? Jadi jangan dalam keadaan begini yang kita salahkan orang, yang kita salahkan dokter lain, yang kita salahkan industri. Tidak ada yang salah di sini kalau saya bilang. Jadi bagaimana untuk melakukan ASI eksklusif ini, sistemnya harus kita bina. Saya baca tadi ada yang memposting, kawan saya salah satu ketua BKKBN mengatakan bahwa ada hari ini peraturan daerahnya, nanti coba search Dr. Yomi, di Aceh 6 bulan sekarang. Nah, kita minta dong, kita edukasi semua pemda-pemda. Nanti Jawa Timur mungkin duluan, Bu Risma minta, Ahok kalau dia mau menang, salah satu syaratnya bilang itu. Kalau Risma atau Sandiaga 6 bulan, kita pilih Risma sama Sandiaga. Gue bilang sama Ahok, media bilang, Dr. Aman, Ketua IDAI bilang sama Ahok sama Sandiaga.
Kalau dia tidak bisa bilang, ibu-ibu, ya saya bilang itu, bayangkan bagaimana ibu-ibu. Dan data IDAI, saya bilang data IDAI ya, data Satgas ASI yang di pediatrika itu yang 46% cukup tinggi itu ibu-ibunya tidak bekerja. Betul kan? Saya sudah baca tadi Dini baru kirim, saya bilang kirim dulu, saya mesti baca, saya bilang. Jadi, nah, bagaimana bisa 6 bulan ini, ya? Jadi saya pengalaman, jadi saya pikir, jadi tadi ini saya bilang ya, ini susah ternyata. Anak saya aja, mantu saya kirim khusus sama Dr. Jovita belajar. Betul nggak Dr. Jovita? Sampai Dr. Jovita ragu-ragu pada saat ini. Ini cucunya betul apa enggak? Saya minta dilatih betul. Dan jadi ternyata kan tidak gampang apa yang harus kita lakukan. Nah, hari ini kita terkait dengan SDG, Sustainable Developmental Goal. Ada 2 hal. Ini media dan bloggers bisa katakan. Ini yang sangat terkait dengan ASI. Yang pertama, 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan sangat terkait dengan ASI dan imunisasi. Imunisasi inilah yang buat kita jadi masalah. ASI salah satu juga. Dan sebelumnya adalah remaja. Kita ada Satgas Remaja. Kalau bisa, mulai nanti hari ini, Satgas ASI buat kolaborasi dengan Satgas Remaja. Ya. Saya nanti akan meeting dengan AAP, dengan CDC, sama WHO di Vancouver. Itu Satgas Remaja imunisasi sudah dapat grant. Nanti saya akan jual Satgas ASI. Tapi kita harus siap dengan berbagai macam research dan data. Dan kita harus siap ketika bekerja sama dengan CDC, EAP, dan WHO. Jadi 1000 hari pertama kehidupan di situ masuk semuanya. Dan setelah itu yang hal penting bagi SDG adalah stunting. Stunting ini dikatakanlah bahwa inefisiensi dari complementary feeding nanti dari dokter yoga dan juga tidak efektifnya ASI eksklusif ini salah satu. Nah, jadi kita harus lihat dong data yang 46% ini, kalau bisa dilihat apakah ini anak-anak stunting atau tidak, atau memang dia pendek. Jadi kita bisa mengatakan bahwa data apapun yang ada di publikasi itu kita harus punya data sendiri ya. Saya tiap bulan pulang ke Medan untuk lihat ibu saya. Apalagi kalau saya mau keluar, hari Minggu sore itu saya pulang. Minggu itu saya nungguin ibu saya sampai malam. Hari Seninnya saya balik. Karena saya mau ASI, saya tanya, "Mah, dulu aku dipakai ASI nggak?" "Kau tanya-tanya lagi," katanya. "Kau ini anak tentara, mana ada duit dulu beli susu? ASI lah kau," katanya. Jadi memang dulu ya tentara nggak kita dapat yang lain-lain. Jadi memang kawan ASI lah katanya. Kau tanya-tanya lagi katanya. Jadi itu nggak usah ditanya-tanya. Betulnya kan. Nah, jadi ibu-ibu ini berarti ibu ya. Saya dapat ASI, anak saya yang lawyer itu juga ASI, cucu saya juga ASI. Jadi sistemnya ini ibu media atau bapak-bapak yang harus kita benahin. Jadi jangan kita salahin. Saya belajar dari masalah vaksin ini. Saya mau begini, kita mendudukkan masalah ASI ini sangat elegan dan intelektual dan harus sesuai dengan data. Saya katakan dengan masalah vaksin ini, saya di DPR, di TV dan ini dikaitkan semua, katanya angka kematian bayi kena vaksin palsu, banyaknya narkoba kena vaksin palsu. Nah, ini kan tidak ada hubungan sama sekali dan seluruh anak-anak bisa sakit. Vaksin ini adalah hal yang sangat spesifik untuk mengobati penyakit tertentu. Di vaksin polio dia tidak bisa untuk penyakit campak. Di vaksin campak dia tidak bisa dengan pertusis. Nah, ketika masalah vaksin palsu ini semuanya saling salah menyalahin. Salah ini, salah ini, salah ini akhirnya. Akhirnya kita duduk sama-sama.
ternyata sistem ini yang harus kita benahin. Semua ada mempunyai kontribusi di sini. Nah, begitu juga kalau saya rasa kita belajar dari experience. Learn by doing. Untuk ASI ini, ketika kita mau ASI ini bagus, kita mau ASI ini elegan, kita buatlah ASI ini seelegan mungkin, buat datanya sebaik mungkin. Berhenti kita menyalah-nyalahkan semuanya. Kita datang ke institusi, ya, kita datang ke seluruh pemerintah, kita katakan 6 bulan. Dengan syarat 6 bulan. Ketika dia cuti, dia posisinya akan kembali ke tempat semula. Ya kan? Jangan sampai dia cuti 6 bulan, dia pulang, dia tidak punya posisi itu lagi kan? Nah, ini kalau saya rasa ini kerja berat kita. Nah, setelah ini mungkin saya rasa gak lama, mudah-mudahan sesegera mungkin ini masalah vaksin ini selesai. Saya rasa kita dengan Satgas ASI, nanti dengan bidang 3, kalau saya rasa, dengan Satgas Perlindungan Anak, dengan Satgas Remaja, saya rasa ini harus kita benahi lagi. Kita perlu, kalau perlu kita jumpa dengan Kemenkes, kita perlu lagi kita audiensi dengan beberapa pihak yang terkait, dengan beberapa Pemda. 2017 ini dikaitkan juga nanti ada Konika, kalau bisa memang Satgas ASI keluar dengan data-datanya. Dan untuk 2018 kalau bisa mulai dari sekarang kita persiapkan seluruh data-data apa saja yang ada terkait dengan ASI, yang dari internasional bisa belajar apa sih sebetulnya keunggulan di Indonesia ini mengenai program ASI-nya. Saya rasa mungkin yang ditunggu-tunggu bukan saya, ada hanya di sini yang harus bicara. Saya berikan pembuka saja bahwa apa pentingnya ASI ini dan Pekan ASI ini yang harus kita peringati, tetapi bukan peringati dari kita. Makanya waktu kita merencanakan ini, kita tidak ingin membuat seperti suatu yang hura-hura atau apa, tapi yang penting adalah gaungnya. Makanya hari ini kita undang media dan juga dong sharing semuanya positif di sini. Ketika ada yang negatif, kita bina sama-sama dan kita luruskan itu semuanya. Jadi buat semua orang simpati terhadap ASI dan mendukung ASI ini, dan akhirnya memang ASI ini harus menjadi tuan rumah di Indonesia ini. Ya. Dan IDAI harus menjadi motivator semuanya ini dan menjadi pendorong semuanya ini dan menjadi narasumber tempat orang ditanya untuk mengenai ASI ini. Ya, kita sudah membuat bahwa imunisasi ini bahwa terkait dengan ini. Orang tahu imunisasi, orang tahu IDAI. Titip sekali lagi Dr. Yomi. Orang tanya ASI, orang akan tanya ke IDAI. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.